Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang mulia ini. Allah masih membuka pintu hambanya, yaitu hati seseorang muslim yang senantiasa memenuhi panggilan-panggilan Allah. Maka dia berjalan kaki, mengendarai motor dan mobilnya hanya untuk panggilan hayya 'alas shalah. Maka siapa yang sudah dipanggil Allah dengan kata-kata hayya 'alas shalah, maka berujung kepada hayya 'alal falah. Kemenangan dunia, kemenangan hati seseorang hamba Allah, dan kemuliaan kaki yang berjalan menuju ke rumah Allah, sehingga kaki ini akan menjadi saksi di yaumil akhir. Tangan bergerak dengan melambaikan dengan perkataan Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan orang yang berada di masjid yang mulia ini akan dijadikan saksi di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam Al-Quran di surah Yasin, begitu Allah memberikan penjelasan terhadap orang-orang yang beriman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, mulut-mulut kamu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbicaralah kedua telapak tanganmu disaksikan dengan perjalanan kakimu, supaya kau tahu apa yang diusahakannya ketika hidup di dunia Allah. Maka inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berbicara kedua telapak tangan tentang kemuliaan. Ya Allah, tangankulah yang bertakbir dengan kalimah Allahu Akbar. Kaki ini yang berjalan menuju ke masjid, dan kepala ini tunduk bersamaan dengan telapak kakiku. Dan spontan dia berkata, Subhana
rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka rasa syukur ini Allah berikan kepada hamba-hamba yang membuka hatinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa gerakan subuh. Gerakan subuh yang sudah berada di Kota Tengah, di Kecamatan Kepenuhan, Pasir Panda, semua mereka melakukan subuh pada Ahad. Entah besok. Jadi sampai Ahad ini penuh subuhnya, Isnin nggak ada lagi. Ini hati-hati gerakan subuh ini. Jangan sampai dia berkata hayya 'alas shalah, lantas dia berkata kenapa kamu nggak sholat? Mulutnya berkata belum dapat hidayah. Hayya 'alal falah, kenapa kau tak ke masjid? Belum dapat hidayah. Ini kan perlu ditepuk muncungnya itu. Udah jelas masjid begitu indah, suara Al-Quran berkumandang kemana-mana, suara tarhim menyejukkan hati di subuh, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Tapi ketika kupingnya mendengar as-salatu khairum minan naum, dia tidak pernah sami'na wa ata'na, tapi dia sami'na wa asaina. Ketika dia mendengarkan sami'na wa ata'na, dia ambil telekungnya, dia ambil pecinya, dia berjalan kaki ke rumah Allah, maka tumbuh-tumbuhan bertasbih untuknya, malaikat mengampuni dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan bagi orang-orang yang berjalan di waktu subuh. Dan ketika itu malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dosa orang yang menuju ke masjid. Duhai Allah, sayangilah orang-orang yang menuju ke masjid. Maka Allah berkata, qalu subhana illa ma 'allamtana, sesungguhnya mereka yang berjalan, suami istri, laki-laki dan perempuan, menuju ke masjid. Persoalan ini digambarkan di dalam Al-Quranul Karim di surah An-Nisa ayat 100. Apa kata Allah? Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa laki-laki dan perempuan yang keluar dari rumahnya untuk menghijrahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, sekalipun kematian menjemputnya ketika pergi atau pulang, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, Allah akan sampaikan ibadah pahala terhadapnya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah berikan ampunan dia dengan sebaik-baik ampunan. Rahim, Allah berikan kasih sayang. Maka kematian orang yang pergi hijrah berjalan ke masjid Allah, maka matinya rahima, diberikan kasih sayang. Alhamdulillah Rabbil. Mau mati Pak? Bu, mau mati? Kok takut? Saya enggak mau mati Ustaz. Kalau tak mau mati jangan hidup. Kalau sudah hidup berarti mati. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah akan berikan ampunan, kasih sayang terhadap laki-laki dan perempuan yang sami'na wa ata'na, dia hijrahkan kakinya kepada Allah, dan ketika tangannya bertakbir Allahu Akbar, lantas mulutnya berkata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa takut?
Saya yakin orang-orang yang tak sholat saja gak takut mati, padahal dia dijamin ke neraka. Orang-orang yang ahli subuh dijamin ke surga, kalau masih takut mati berbahaya akidah. Wa kana Allah berikan ampunan bagi orang yang keluar dari rumahnya, sholat subuhnya yang benar. Bahkan kata Rasulullah, andai kata umat Islam mengetahui sholat subuhnya hari ini diterima oleh Allah, maka gak perlu sholat subuh sampai mati. Cuman kita gak tahu Pak ya, diterima atau tidak ya. Begitu indahnya sholat subuh tadi, seorang imam yang hafiz Quran ditambah zikir, ayatul kursi, tahtim tahlilnya, ditutup dengan doa bertausih Al-Quran Al-Karim. Malu Allah ketika kita bersujud kepadanya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, aku memujimu. Maka siapa yang keluar dari masjid ini, maka dia jadikan Allah seperti bayi yang telah keluar dari perut ibunya, suci, bersih, dan dia menjadi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mendapatkan kemuliaan salat subuhnya. Maka ada satu doa, tolong dihafal doa ini. Allahumma khtim alaina bil iman wa khtim alaina bil islam wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Allahumma khtim alaina bil iman, ya Allah wafatkan aku dalam iman, wa khtim alaina bil islam, dan wafatkan aku dalam keadaan Islam, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan janganlah kau matikan aku dalam keadaan sesat, buruk dan jahat, mati dalam tak teguran dengan tetangga, maka tempatnya seburuk-buruk neraka jahanam. Mati dalam meninggalkan hutang, mati dalam berkelahi dengan tetangga, mati ketika meninggalkan sholat zuhur, mati ketika kita berkelahi suami istri. Allah murka. Karena Al-Quran mengatakan Allah benci kepada hamba-hambanya yang sudah beribadah tapi dalam kematiannya salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Ini orang beriman bangun, saddaqta wa bararta wa ma kunna minas. Kok sikit ya, kena pakai masker lah. Minumlah saya dulu, tak tahan saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kena satu ayat yang sholat subuh tambahan azan, maka lebih besar pahala si muazzin daripada si imam. As-salatu khairum minan naum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, dia mengajak Abu Dzar, as-salatu khairum minan naum. Ketika itu Rasulullah bangkit ke tempatnya, ya Abu Dzar, antarkan saya ke tempat panggilan suara itu. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, engkau badanmu panas, engkau lemah dan lunglai, sholatlah engkau di rumah. Kata Rasulullah, Abu Dzar, seretlah saya ke tempat panggilan itu, karena aku malu kepada Allah ketika aku tidak mendatangi masjid-masjid Allah. Ini maka mulia kali gerakan subuh ini. Mudah-mudahan di Duri nanti ngikut kayak di Kota Tengah, amin. Akan saya bicarakan ini ya, karena begitu ramai jemaahnya ini. Ini satu Kota Tengah ini ya, enggak. Ibu-ibu ya, alhamdulillah. Kalau di Duri enggak ada ini, saya akan gembirakan. Mudah-mudahan syiar dari Kota Tengah
sampai ke Kota Duri, gerakan subuh berjamaah. Cuman maunya jangan hari Minggu aja, takut saya hari Senin tak ada orang, tinggal 3 Saprizal, Saprinawati, Saprudin. Tidak, tapi saya yakin. Maka Rasulullah pernah digeret dan diseret oleh Abu Dzar. Dalam sejarah, jari-jari Rasulullah berlumuran luka dan darah disebabkan kena panggilan Allah. Maka begitu indahnya orang yang salat berjamaah, bahkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diharuskan, Allahumma khtim alaina bil iman wa khtim alaina bil islam wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Coba yang laki-laki ya. Ini hadiah dari Samsirkan kepada saudara saya yang berada di Kota Tengah ini, Masjid Al-Majid. Ya, sama-sama. Allahumma khtim alaina bil iman wa khtim alaina bil islam wa la takhtim alaina bisu'il kha. Ibu-ibu udah dapat ya? Coba ibu-ibu ya. Allah Nah itu, saya pun nggak dengar entah apa. Ya alhamdulillah ya. Ada yang ujungnya aja Allahumma iman. Lumayan lah itu. Ya bu, baru sekali ya. Kenapa? Kita kan biasa awal jelas, akhir jelas tuh kebiasaan kita. Di Duri Kota Tengah sama aja. Coba perhatikan kalau baca Yasin tuh, itu nggak jelas di tengah-tengah itu. Terus nanti mau masuk surga nggak mungkin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dibukanya Quran, banyak kali ya. Buka akhirnya bingung dia saking banyaknya. Mulailah ayat keempat, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal ladzim litunzira qauman ma unzira amanu wa turja'un. Jadi Yasinnya jelas, turja'unnya jelas gitu. Jadi barang siapa yang menjadikan dan menghambakan dirinya kepada Allah dengan mencari keridhaan Allah, maka jangan tinggalkan as-salatu khairum minan naum. Maka banyak doa, ya Allah, matikanlah aku di dalam iman dan matikanlah aku di dalam Islam, dan jangan kau matikan aku dalam keadaan buruk dan sesat. Bahkan sampai syaitan pun tidak menerima seorang yang keluar dari rumahnya untuk mendatangi rumah Allah. Luar biasa. Jadi ketika Ibrahim bin Adham bercerita dalam satu kitabnya, apa katanya? As-salatu khairum minan naum. Ketika itu seorang kakek keluar dari rumahnya untuk mencari hijrah Allah. Ketika kakek yang tua renta berjalan menuju ke masjid, seorang pemuda mengajaknya dan memegangnya. Kek, mau kemana? Kata kakek, mau ke masjid. Yuk saya antarkan.
Begitu pemuda yang tak dikenal memegang tangan kakek yang sudah lemah lunglai sampai di depan masjid. Si pemuda berada di depan masjid. Si kakek berkata, anakku, yuk kita solat 2 rakaat. Apa kata si pemuda? Kek, solatlah kamu, kutunggu kau sampai selesai. Kan banyak kayak gitu Pak ya. Solat dulu, saya belakangan. Kenapa kau belakangan? Nunggu komat katanya. Udah siap komat, terlambat, sudahlah, besoklah. Nih, si kakek bingung siapa pemuda ini. Hari kedua, si kakek juga sempoyongan si pemuda yang sama wajahnya kayak yang kemarin memegang kakek itu. Katanya, siapa engkau pemuda? Si pemuda senyum dan menggendong kakek itu, jangan sampai seorang kakek ini terpeleset jatuh. Sampai di masjid, si pemuda menunggu. Hari yang bersamaan, si kakek tak mau dipegang. Apa kata dia? Siapakah engkau pemuda? Ketika engkau kuajak sholat, kau bilang saya tunggu di depan. Rupanya pemuda itu meneteskan air mata. Andai kata Allah mengampuni dosaku, andai kata Allah memberikan pahala seperti pahalamu kek, sayalah orang yang pertama mendatangi masjid, sayalah orang yang pertama duduk di dalam masjid. Andai kata aku ke masjid, Allah menolakku. Andai kata aku berjalan beribadah, Allah murka kepadaku. Hari ini kek, ribuan malaikat menjemputmu dan mencatat amal ibadahmu, dan kau kutangkap. Aku takut kau terpleset, jatuh kau mati. Sesungguhnya surga sudah menunggumu dan aku kehilangan kawan di dalam neraka. Allahu Akbar. Maka kakek berkata, rijmal lisyayatin, pergi engkau setan. Sesungguhnya setan menangis dan menjerit ketika cucu Adam, umat Muhammad, keluar dari rumahnya untuk melangkahkan kakinya sebagai hijrah kepada Allah. Maka malu Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Ad-du'a'u ijabah, doanya diijabah Allah. Tangannya bertakbir, tunduk ke bawah, dan dia berkata, farji'na na'mal salihan. Bahkan orang yang di kuburan, di alam barzah, berkata, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami beramal solih. Ya alhamdulillah, ini lebih giat lagi subuhnya. Karena orang yang meninggalkan solat, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal dia. Ya. Arba'una fi salatil janazah rahanallahi fi qabri. 40 orang saja yang menyolatkan jenazah. Kalau 40 orang ini tidak tinggal solatnya, Allah akan ampuni jenazah ini, tidak akan disiksa di kubur. Itu janji Rasul. Rupanya 500 orang yang menyolatkan. Bahkan anak kandungnya hafiz Quran. Dia meneteskan air mata, malu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengkabulkannya. Tetesan air mata membasahi jambangnya, dan anak itu berkata, Allahumma ghafirlahu, ampunkan dia ya Allah, warhamhu, sayangi dia, wa'afihi, wa'fu anhu, maafkan kesalahannya ya Allah. Begitu ratusan orang mendoakan itu jenazah, lantas kata malaikat, ya Allah, ampunilah jenazah ini, sayangilah dia. Karena ratusan orang mendoakan, bahkan seorang imam anak kandung yang hafal Al-Quran. Apa kata Allah? Malaikat, simpan doa orang muslimin, simpan doa anak kandungnya di lauhim mahfuz, tapi campakkan ayahnya ke neraka. Kenapa ya Allah? Karena dulu pernah meninggalkan subuh tak digantinya. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah. Campakkan dia ke neraka wanita ini, ya Allah. Kena wanita ini tidak zuhur, Allah akan stop semua ibadah kita. Allah tahan umrahnya, Allah gantung Al-Qurannya, Allah biarkan zakat fitrahnya, bahkan seluruh amal ibadahnya di stop oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Muhammad berada di Siratul Muntaha, dia berkata, ya Jibril, amal siapakah yang begitu banyak yang digantung Allah di antara langit dan bumi? Ketika itu Jibril mengatakan, ya Rasulku, sesungguhnya ini adalah amal umat Muhammad, umatmu yang dulu mereka bersedekah, mereka berzakat, mereka baca Yasin, mereka sedekah, mereka umrah, mereka haji. Allah tidak memberikan pahala kepadanya. Kenapa? Karena dia pernah meninggalkan sholat satu kali saja dan dia tidak menggantinya. Allahu Akbar. Pak, mudah-mudahan kita bisa menebus sholat kita. Amin. Ibu, sudah berapa kali meninggalkan asar? Sudah berapa kali meninggalkan zuhur? Yuk kita ganti. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit lagi. Sengaja aku salat zuhur 4 rakaat qadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa? Kena ada Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ada sebagian diberikan musibah, diberikan perintah sholat, akannya dia berkata qalu kusala, kami malas. Allahu Akbar. Maka jangan harap zakat diterima Allah. Tidak mungkin puasa diterima Allah kalau sholatnya tak lengkap. Maka mendoakan orang yang bukan sholat adalah sunnah bagi orang mendoakan. Maka orang yang meninggalkan sholat, maka seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertulis dalam kitab Ilamul Amra bahwasanya sesungguhnya siapakah makhluk yang paling buruk yang melata di permukaan bumi Allah? Mereka yang dalam hidupnya berani meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga dilimpahkan Allah kepada Sayyidul Wujud. Apa Sayyid? Rahmah. Itu dia. Sayyidul Wujud, rahmatan lil alamin. Siapakah rahmat Allah? Muhammad. Maka ucapkan dia Sayyid. Berselawatlah kepadanya. Sebakhil-bakhil umat Muhammad di antara yang bakhil, ketika disebut nama Muhammad, mulutnya enggan untuk berselawat atasnya. Andai kata khatib berdiri di atas mimbar, maka kita di stop dengan beberapa perkara. Pertama, tidaklah bercakap-cakap ketika khatib sedang berbicara, maka tidak sah khutbahnya, tak berpahala orang yang mendengarnya, dan tidak bersiul-siul, tidaklah kepada orang lain, tidak menjalankan tabungan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat tangan berisyarat kepada orang saja pun itu menghilangkan pahala khutbah, apalagi dia bercakap-cakap. Tapi ketika si khatib bilang Muhammad, boleh berkata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kuat
kuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ada salawat mahdoh? Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh dinaikkan, jangan dipermasalahkan ya. Bolehkah saya mengangkat telunjuk? Dimulai at-tahiyatul udah diangkatnya. Tapi yang betul asyhadu an la ilaha illallah, turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, naik lagi. Jangan diputar-putar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ngapain kau ini? Ditanya, apa sebabnya kau begini? Ngusir setan Ustaz. Mana mau setan pergi kalau kayak gini kita? Ayam aja diusir masuk ke rumah, Pak. Usil ayam tuh nggak akan mau dia, apalagi setan. Cukup asyhadu an la ilaha illallah, turunkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teruskan. Maka berselawat atas Nabi, Allah, malaikat, tumbuh-tumbuhan semua berselawat. Maka ketika azan silakan bersolawat. Ada pendapat barang siapa yang berselawat ketika azan itu bid'ah. Dia bilang kullu bid'atin dolalah finnar. Setiap sesuatu perkara yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah itu